Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tantangan dan peluang penerapan UU ITE pada penyebaran hoaks di media sosial. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Rio Galingga Wisesa, ada M. Najario Widiantoro, dan juga ada M. Dimas Al-Muqaddas. Definisi dan studi literatur. Hoaks adalah informasi yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menyesatkan atau memanipulasi penerima. Di Indonesia, hoaks sering ditemukan dalam isu politik, agama, kesehatan, dan bencana alam, dengan tujuan menciptakan kecemasan, membangkitkan emosi, atau memengaruhi keputusan masyarakat. Untuk studi literaturnya, UITI adalah kerangka hukum utama untuk mengatur aktivitas digital di Indonesia. Pasal 28 mengatur penyebaran informasi palsu yang dapat menyesatkan publik. Namun, terdapat kelemahan seperti multitafsir dan keterbatasan pelaksanaan. Studi menunjukkan perlunya revisi pasal untuk menyeimbangkan pengendalian hoaks dan kebebasan berekspresi. Sosial media menjadi saluran utama penyebaran hoaks karena anonimitas, kecepatan informasi, dan kurangnya kontrol konten. Namun, platform seperti Facebook dan Twitter juga berpotensi mendukung literasi digital yang deteksi dini penyebaran hoaks. Lalu di sini ada rumusan masalahnya. Yang pertama itu apa saja tantangan utama dalam penerapan UU ITE untuk menangani kasus penyebaran hoaks di media sosial. Yang kedua ada apa peluang yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas penerapan UU ITE. Lalu yang ketiga itu ada bagaimana strategi yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan tersebut. Baik, di sini ada metode penelitiannya. Yang pertama ada pendekatan. Pendekatan itu kualitatif deskriptif untuk menggambarkan tantangan dan peluang secara detail. Lalu ada teknik studi literatur, analisis contohnya seperti hoax COVID-19 dan politik, dan observasi pola penyebaran hoax di media sosial. Lalu ada validasi, itu data dibandingkan dari berbagai sumber melalui metode triangulasi. Untuk teknik pengumpulannya, yang pertama, studi literatur mengkaji dokumen UU ITE, jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan berita terkait kasus penyebaran hoaks di Indonesia. Sumber-sumber ini memberikan gambaran umum tentang tantangan dan peluang penerapan UU ITE. Yang kedua, studi kasus analisis kasus spesifik seperti hoaks COVID-19 dan isu politik. Studi ini mengevaluasi efektivitas UU ITE dalam menindak pelaku dan dampaknya terhadap masyarakat. Lalu yang ketiga ada observasi data online, mengamati pola penyebaran hoaks di media sosial melalui kata kunci dan tren percakapan publik. Lalu ada tantangan penerapan UU ITE. Yang pertama, kurangnya literasi digital. Untuk poin ini, sebagian masyarakat tidak mampu membedakan informasi palsu dan cenderung langsung percaya hoaks tanpa verifikasi. Yang kedua ada program literasi digital kurang merata dan tidak terintegrasi dengan pendidikan formal. Lalu ada anonimitas media sosial. Poinnya identitas pelaku sulit dilacak karena penggunaan akun palsu atau VPN. Lalu ada kapasitas penegakan hukum terbatas. Untuk poin ini ada aparat hukum sering kekurangan pengetahuan teknis untuk melacak penyebaran hoaks. Proses hukum lambat dan tidak memberikan efek jera. Yang terakhir ada potensi penyalahgunaan UU ITE. Pasal yang UU ITE multitafsir dan terkadang digunakan untuk membungkam kritik atau kebebasan berpendapat. Ya, kemudian ada peluang penerapan UU ITE di yang pertama di bagian edukasi literasi digital di mana kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang cara verifikasi informasi. Kemudian juga bisa melalui literasi digital dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah sejak dini. Nah, kemudian ada pada bagian kolaborasi stakeholder di mana kerjasama pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat sipil untuk membuat sistem pelaporan hoax lebih efisien. Kemudian ada di bagian penggunaan teknologi, di mana pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI untuk mendeteksi dan menghapus konten hoax secara otomatis, dan
juga AI dapat membantu mengidentifikasi pola penyebaran hoax untuk tindakan hukum yang lebih cepat. Terakhir ada pada bagian peningkatan infrastruktur di mana investasi pada pusat data nasional dan pelatihan aparat penegak hukum untuk memperkuat pengawasan dunia digital. Jadi, kesimpulannya adalah yang pertama tantangan literasi digital yang rendah, anonimitas media sosial, keterbatasan kapasitas penegak hukum, dan potensi penyalahgunaan UU ITE. Yang kedua ada di bagian peluang, edukasi kolaborasi stakeholder teknologi modern dan infrastruktur digital. Rekomendasi yang kami berikan adalah penerapan UU ITE perlu pendekatan holistik melibatkan semua pihak untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan terpercaya. Saran yang bisa kami berikan adalah yang pertama, kampanye literasi digital, di mana edukasi masyarakat luas tentang dampak hoax dan cara memverifikasi informasi. Yang kedua, ada kolaborasi dengan media sosial, memberikan insentif kepada platform untuk memperkuat pengawasan konten. Yang ketiga, ada pemanfaatan teknologi, di mana penggunaan AI untuk mendeteksi dan menanggulangi hoax secara cepat. Yang terakhir ada revisi UU ITE, di mana meninjau ulang pasal-pasal multitafsir agar tidak disalahgunakan dan tetap melindungi kebebasan berekspresi. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang, mohon maaf. Terima kasih.